Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksajenia Sally dengan NPM 22411203 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia, pasti sering kita mendengar sumber daya manusia atau SDM. Apa sebenarnya SDM itu? SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai pergerakan suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produksi yang ada di suatu negara. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya, SDM menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dengan SDM adalah yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di Kosara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia produk ada di rentang usia 20 sampai 40 tahun. Yang kedua, tenaga ahli. Tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pemimpin. Pemimpin berfungsi untuk memimpin jalan perusahaan, baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Selanjutnya pengusaha. Pengusaha adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya. Pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya produsen. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang. Yang terakhir, konsumen. Konsumen adalah individu memakai dari barang yang diproduksi. Apa saja manfaat pengembangan SDM? Membantu para karyawan membuat keputusan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional of faktor-faktor motivasi. Yang terakhir, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM memiliki tujuan pastinya. Secara umum, sebenarnya tujuan untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun secara terperinci ini dia tujuan pengembangan SDM adalah yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadikan hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Setiap produktivitas meningkatkan, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkatkan pula. Hasil banyak, keuntungan berlipat. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Mengurangi kerusakan produk membutuhkan perhatian yang cermat dalam setiap tahap dari produksi hingga pengiriman, dengan fokus pada kualitas, pengemasan yang tepat, penanganan hati-hati, dan umpan balik dari pelanggan. Perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun
Jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, SDM melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik, dan efisien. Untuk dapat memastikan pelatihan berjalan dengan sesuai rencana dan efisien, terlebih dahulu Gramet harus mengetahui bagaimana pengurusan sumber daya manusia memiliki manusia yang baik dan benar. Semuanya secara lengkap dibahas pada buku manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan. Ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa leadership atau kepemimpinan membuat para karyawan tahu seberapa besar porsi dalam pekerjaannya. Yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras menjadi nomor 1. Kejujuran itu penting. Jika karyawan pura-pura sudah mengerjakan tugas tapi sebenarnya belum terpegang, kejujuran adalah barang mahal yang harus dipupuk oleh setiap karyawan. Banyak perusahaan yang hancur karena ketidakjujuran. Yang keenam, menaikkan balas jasa. Ketika pengembangan SDM dilakukan, maka kualitas pekerja semakin baik. Imbasnya, upaya balas jasa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, metode pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan SDM antara lain adalah pelatihan dan training, magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, coaching, outbound. Fungsi pengembangan SDM. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja antara lain pertama adalah mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik tentang kualitasnya maupun kuantitas. Perusahaan perlu mendapatkan kemampuan apa saja yang dibutuhkan dari karyawan yang diterimanya, serta berapa jumlah yang dibutuhkannya. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan berkonsentrasi. Kondisi ini diharapkan dapat menghasilkan prestasi kerja yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, fungsi pemutusan kerja. Pengembangan SDM juga berfungsi untuk memutuskan dan mengakhiri hubungan kerja atau dikenal dengan memutuskan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang ternyata tak bisa mengikuti apa yang diinginkan perusahaan. Pengembangan SDM jelas dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Semoga ini baca Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan sekadar investasi, tetapi juga mengulik strategi penting yang berkelanjutan bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. Mendapatkan fokus pada pengembangan karyawan bukan hanya untuk keuntungan individu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.